kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada satu saja. Ya, jihad fi sabilillah tak mampu menandingi amalan ini kecuali satu jihad saja. Yaitu seorang yang berjuang dengan dirinya, kemudian hartanya sampai dia meninggal. Itu puncak tertingginya. Kayak yang berangkat haji ya, kita doakan semuanya mabrur dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kan berjuang dengan fisiknya, dirinya, terus nabung sebelum berangkat. Itu kalau meninggal dalam penunaian, apakah sebelum ditunaikan meninggal, itu statusnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di luar itu sama seperti kita sekarang. Misalnya berangkat ingin ngaji nih. Ya, berjuang kan ke sini juga ada ongkosnya. Jalan juga pakai fisiknya. Nah, kalau misalnya qadar Allah datang ajalnya, tiba karena diniatkan mendekat kepada Allah, itu nilainya tinggi. Bahkan di situ nanti ada dua ayat. Ya, yang pertama di At-Taubah ayat ke-122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak semua orang beriman itu mesti hadir ke medan juang semua, ke medan tempur. Ada satu amalan yang nilainya sama dengan berjuang di medan perang, dan kalau tidak ada tuntutan berjuang di medan perang ini, amal ini naik status jadi yang tertinggi. Demikian komentar para mufassir. Ada namanya Syekh Mustafa Al-Maraghi, punya kitab itu Tafsir Al-Maraghi 15 jilid, mengomentari tentang ayat ini. Kalau tidak ada tuntutan seperti bela negara misalnya, maka belajar mengaji, belajar agama seperti ini, itu statusnya di atas nomor 1 sebagai jihad fi sabilillah. Tapi bukan semua orang yang datang naik status, tidak. Lihat tafaqahu, sifat pertamanya fikih, sampai paham. Jadi bukan datang ya, kemudian tidak ada hasrat untuk serius mengkaji, memahami, ya kembali. Keutamaannya ada, tapi tidak ada di level yang nomor tertinggi tadi. Lalu dari yang paham itu dibawa pulang ke tempat masing-masing dan ditebarkan kembali menjadi kebaikan. Kalau ada orang datang, bahkan belum sempat datang ke majelis, wafat dia di jalan, itu pahalanya langsung ditetapkan oleh Allah. Dosanya digugurkan, pahalanya diberikan. Itu yang dimaksud di An-Nisa di ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jika ada seseorang ingin merubah dirinya, dia kemudian datang ke majelis ilmu untuk belajar, belum nyampe ke tempatnya, ajal tiba lebih dulu dari apa ia meninggal dia. Ya, maka pahalanya langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kisah viral yang menjadikan seorang yang pernah bunuh 100 orang itu diterima taubatnya oleh Allah karena niatnya ingin merubah diri jadi orang baik, tapi belum sampai ke majelis ilmu, meninggal di tengah-tengah. Ya, maka bagaimana dengan kita yang sudah sampai di sini gitu ya? Nah, ini kalau nggak dimanfaatkan itu sangat disesali kemudian. Nah, oleh karena itu saking pentingnya di 10 hari ini sampai hari ke-13, saya mohon izin untuk subuh ini kita akan mengungkap dulu satu materi yang jarang dikaji. Ya, kebanyakan yang dibahas itu nanti fikih kurban, tata cara Idul Adha, keutamaan berkurban. Nah, materi ini yang jarang kemudian dikaji, sehingga tidak semua nanti orang yang mengalami perjalanan awal Dzulhijjah sampai ke-13 itu bisa berhasil dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Standarnya apa? Kemudian yang kedua, apa keutamaan dan inti dari perjalanan Dzulhijjah ini? Itulah yang mumpung kita masih ada di hari kelima ini dan belum ada kajian ke depan untuk mengulas lagi, maka saya minta izin subuh ini untuk membahas sesuatu yang penting terkait dengan esensi keberhasilan perjalanan awal sampai pertengahan Dzulhijjah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya harapkan kita agak bisa lebih fokus karena ini kajian hanya berlangsung 45 menit saja. Kami akan berangkat ke satu desa di Sindanglaya, jaraknya dari sini 3 jam untuk memulai program bimbingan di setiap desa-desa di Indonesia.
Oleh karena itu kita bisa fokus di pertemuan ini dan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipahami. Saya mau pastikan dulu suaranya jelas terdengar insyaallah ya. Baik. Ya, kita mulai yang pertama dari Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ayat 196 sampai ayat 203. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 sampai ayat 203. Itu bagi yang berhaji. Yang tidak berhaji, ada ayat yang mirip, yang serupa esensinya, intinya. Itu di Quran surah ke-22, surahnya surah haji, Al-Hajj. Tapi amalannya ternyata bukan amalan haji. Tapi inti amalan ini itu substansinya serupa dengan orang haji. Ya, Quran surah ke-22 di ayat ke-37. Saya ulangi ya. Yang pertama Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 196 sampai dengan ayat 203. Ini sampai selesai haji. Yang kedua Quran surah ke-22 di ayat 37. Jelas? Baik, pelan-pelan. Nanti setelah itu kita urai kembali teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, ayat-ayat yang lainnya. Saya terangkan sebentar di Al-Baqarah dulu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan hendaklah kalian menyempurnakan ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Maksudnya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di sini ada dua persoalan. Persoalan pertama, menyempurnakan di sini menggunakan kata atamma yutimmu, seakar dengan kata tamam. Ada yang kedua, akmala yukmilu, digabungkan akmala dengan atamma di Quran surah 5 di ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Tapi di mushaf diterjemahkan dua-duanya menyempurnakan. Kalau Allah perintahkan dan sempurnakan, berarti konsekuensinya ada yang tidak sempurna. Awas nih ya, makanya tadi kita doakan sayang-sayang sudah jauh ke Mekah menunaikan haji tapi tidak sempurna. Ada dua kata kamal dengan tamam. Kalau kesempurnaan menggunakan kata kamal, artinya sempurna seutuhnya dan tidak ada pelengkap lagi. Contoh, cara kita beragama, cara sholat, cara haji, manasik, ya, itu semua diungkap oleh Quran dengan kamal, artinya sempurna, tidak ada penyempurna lagi, tidak ada pelengkap lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi nggak usah aneh-aneh. Kalau sholat subuh 2 rakaat, sudah 2 saja. Ya, jangan terlampau soleh pengen 3 misalnya, tidak. Itu sudah sempurna. Dan caranya diatur. Shollu kama ra'aitumuni usolli, dari mulai takbir sampai dengan salam. Jadi tidak perlu misalnya ada imam, ada asisten imam penerjemah, nggak usah. Ya, itu sudah sempurna, selesai semua. Kalau tamam, artinya kesempurnaan yang masih diharapkan tambah lagi. Kenapa nikmat menggunakan kata tamam? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Karena orang kalau dapat nikmat itu, sekalipun telah meraih yang dipengen, tetap pengen lagi yang lain. Anda pengen sepeda, mereknya X. Setelah dapat sepeda, pengen apa? Oh, kan? Setelah motor, pengen apa? Mobil. Selalu pengen nambah, kan? Nah, haji, umroh juga begitu. Hari ini sudah haji, tahun depan pengen lagi. Sekarang umroh, bulan depan pengen berangkat lagi. Nah, itu fitrah. Tapi pesan Quran, jangan sampai sering-sering berangkat tapi nggak sempurna ibadahnya. Kalau merasa kurang sempurna, silahkan berangkat menyempurnakan.
Tapi jangan sampai jadi ritual keberangkatan tapi tidak ada kesempurnaan amalan. Karena itu kalau ingin sempurnakan ibadah ini, perhatikan ujungnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bagaimana cara menyempurnakannya? Maka ditutup dengan kalimat kerjakan karena Allah. Kalau dikerjakan karena Allah, berarti panduannya karena Allah. Pelajari hukum-hukum Allah sebelum berangkat menunaikan haji bagaimana. Sebelum umrah Allah ngajarkan apa lewat Rasulullah. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana ukuran keberhasilannya. Nah, saya akan langsung lompat ke ayat 203 karena waktunya terbatas. Dari semua perjalanan di Arafah, ke Muzdalifah, ke Jamarat, kemudian ke Muna yang disebut dengan Mina itu, lalu ifadah dan selesai haji ya, itu puncaknya nanti ada di Al-Baqarah ayat 203. Perhatikan kalimatnya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Lihat ujungnya. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan tingkatkanlah zikirmu kepada Allah saat di puncak-puncak ritual haji sampai ke Muna di Mina itu. Zikir yang dimaksud itu adalah zikir persiapan koreksi diri di 3 sisi. Tolong fokus ya, di sini inti kajiannya nih. Dan 3 ini sumber yang membuat diri kita sering terpeleset dalam keburukan. 1, nafsu digambarkan lewat Aqobah. 2, usta, pengaruh sekeliling terdekat, keluarga, tetangga dekat, teman akrab. 3, ula, faktor terjauh, orang yang sebelumnya nggak kita kenal, tiba-tiba kita kenal kemudian memberi pengaruh buruk. Anda pindah tugas kerja di tempat baru, jauh, dapat lingkungan yang nggak bagus. 3 ini. Maka diminta untuk dikenali, dievaluasi, mana yang menjadikan kita kadang-kadang nggak baik itu yang mana nih. Makanya disebutnya Muna, harapan untuk menghadirkan kebaikan lagi dan menanggalkan yang tidak baik, sehingga sepulang haji baiknya dibawa, yang tidak baiknya dibuang. Nah, kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang itu disebut birrun namanya, al-birru. Ada 6 jenis kebaikan: thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, salih, al-birru, birrun. Nah, birrun ini sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang. Lisan seringkali berkata yang tidak baik, dievaluasi. Apa penyebabnya? Salah gaul, salah lihat informasi, salah dengar kata. Konsisten meningkatkan iman yang benar. Oke,
Waktu puasa kemarin Ramadan, apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang haji ayat 197-nya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Nanti setelah mau haji bawa bekal takwa, latihan dulu jadi orang baik, pulang-pulang dapat takwa, yang jeleknya ditinggal, yang takwanya muncul. 5 menit takwa. Nah, yang menarik sekarang, yang tidak berhaji pun itu ada ayat ditempatkan di surat Al-Hajj, dan raihannya, ujungnya itu sama-sama takwa. Ayat 37 itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Takwa lagi. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya hewan, bukan darahnya, tapi puncak ketakwaan Anda dalam menjalani perjalanan 1 hari pertama sampai hari ke-10 Dzulhijjah itu. Dan itu waktunya sama. Di sana hari ke-10 lontar jumrah, di sini hari ke-10 sembelih hewan. Ayatnya sama-sama takwa, hadisnya sama. Setelah lontar jumrah menghadap kiblat, membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Yang lontar jumrah selesai itu Aqabah tanggal 10, dia menghadap kiblat baca doa itu. Yang nyembelih di sini sama hewannya, hadis riwayat Jabir bin Abdullah dari An-Nasai, menghadapkan ke kiblat lalu dibacakan bismillahi Allahu akbar. Begitu selesai disembelih dibaca doa yang sama, inni wajjahtu. Coba lihat. Tanggal 9 di sana wukuf. Ya kan? Wukufnya di mana? Di Arafah kan? Baik ya, awas jangan salah tuh. Wukufnya di Arafah. Yang tidak haji di sini tanggal 9 puasa kan? Tapi puasanya bukan puasa biasa, nama Arafahnya pun disebut. Coba lihat tuh di hadis Muslim ya, nomor hadis 1162 itu. Tadi kan kalimatnya, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Siyam yaumi arafah, puasa yang ditunaikan pada momentum saat orang-orang melakukan wukuf di Arafah. Di sana kegiatannya wukuf, di sini kegiatannya puasa. Jelas gak? Jelas ya? Nah, apa pekerjaan orang wukuf, apa pekerjaan orang puasa? Karena kata puasanya, kemarin saya ungkap di Tanah Kusir, itu menggunakan kata siyam, bukan saum. Asyam, bukan asyab ya, siyam ya. Saum itu artinya menahan secara umum, baik yang puasa dari subuh sampai maghrib atau nahan apa saja. Ya, di Quran ada di satu saja disebutkan di surah ke-19 ayat 26. Satu sekali disebutkan kata saum. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sauma. Maryam silahkan makan, silahkan minum, tapi kamu saum. Oh, kalau saum masih umum. Allah masih bisa makan, masih bisa minum. Tapi saumnya saum apa di sini? Falan ukallimal yauma insiya, nggak bicara. Jadi kalau mau nahan pulang dari sini nggak mau bicara, saum tuh. Ya, pulang dari sini nahan berkedip, saum tuh. Tapi kalau siam disebutkan kurang lebih 8 kali dalam Al-Quran, puasa yang ditunaikan dengan aturan tertentu, hukum tertentu, cara tertentu, hasil tertentu. Puasa Arafah tujuannya beda dengan Ramadan, tidak sama dengan Asyura, lain dengan Senin Kamis. Saat puasa dilakukanlah renungan-renungan kehidupan seperti halnya orang wukuf di Arafah melakukannya.
Walaupun terdapat perbedaan keutamaan amalan, tetap yang haji lebih utama karena tempatnya juga istimewa, pahalanya tinggi. Di Masjidil Haram sekali sholat 100.000, di sini 1 kan ya. Tapi inti dari amalan itu diperkenankan oleh Allah untuk kita pelajari sehingga punya potensi mabrur didapatkan walaupun belum ada kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi jangan disimpulkan bahwa sudah haji, tidak ya, esensinya. Nah sekarang ini yang akan kita bahas, bagaimana cara kita merenungkan di hari ke-9 nanti menjalani puasa Arafah sehingga mendapatkan keutamaan terbaik seperti orang wukuf yang ada di sana. Nah ini yang jarang dibahas. Oke? Nah saya berikan gambaran dulu sebentar. Tadi mukaddimah ya, sekarang baru kita masuk. Saya izin berdiri ya, jarang-jarang di sini berdiri. Dulu sering bawa kitab. Jadi tadi disebutkan keberhasilan orang yang haji, termasuk orang yang kurban, orang yang puasa sampai selesai tanggal 13. Ciri keberhasilannya mendapatkan apa? Takwa ya, seingat ya. Takwa. Nih. Takwa itu adanya di mana dalam tubuh kita? Adanya di mana? Tuh, jangan lama-lama, waktunya terbatas. Wallahu a'lam gitu ya. Adanya dalam jiwa, dalam nafas. Dari mana taunya? Quran. Ini tempatnya takwa di dalam diri kita ya. Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 8-nya ini posisi takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafas yang telah disempurnakan penciptaannya. Nafas itu sempurna ketika roh masuk ke dalam tubuh usia 4 bulan. Di begitu roh masuk ke dalam fisik ke tubuh kita, maka berubah nama roh itu menjadi nafas. Dari sini dimunculkan kata bernafas karena mulai muncul tanda kehidupan. Saya ulangi ya. Roh ditiupkan usia 4 bulan kandungan, masuk ke dalam tubuh kita. Maka ketika menyatu roh dengan fisik, berubah nama roh menjadi nafas. Di situ mulai menyatu, di situ mulai beramal. Jadi nanti kalau seorang meninggal, yang dicabut itu apanya? Roh, tapi ketika rohnya itu pulang, berubah nama, cabutannya menjadi nafas. Datang dia dengan roh, pulang dengan nafas. Kullu nafsi dha'iqatul maut, bukan kullu ruhin. Coba lihat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan rohul mutmainnah. Kenapa beda? Karena ketika masuk belum ada amal, masih kosong. Ketika menyatu dengan fisik sudah ada amal, dia pulang membawa amalan. Apa yang mendorong roh ini untuk beramal, nafas ini untuk beramal? Ini takwa. Adanya dalam nafas. Pelan-pelan ya, ini kajian agak dalam nih. Untuk mensupport supaya takwanya bekerja, dibuat lawannya, namanya fujur. Nih. Fujur. Ini butuh fokus ya, kajiannya agak dalam ini. Ada fajar, ada infajar, ada fujur, beda. Fajar, pancaran kebaikan yang membelah sesuatu gelap menjadi terang atau memunculkan yang baik dari yang tidak baik. Kenapa cahaya pertama yang membelah kegelapan menjadi terang itu disebut fajar? Karena dengan munculnya cahaya fajar itu, yang gelap menjadi sirna, yang terang mulai muncul. Karena itu sholat pertama disebut dengan sholat fajar, karena diawali dengan cahaya fajar yang membelah kegelapan malam. Quran surah 17 di ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Infajar,
Kalau Anda mendapatkan pancaran berupa materi benda, misal gali air nih, ngebor, keluar airnya, itu infajar namanya. Ya. Contoh Al-Baqarah ayat ke-60, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat, bukan fafajarat, fanfajarat min husnata asyrata aina. Umatnya Musa minta kepada Musa 12 suku supaya punya mata air masing-masing, supaya tidak ribut. Maka diilhamkan pada Musa, diwahyukan, kata Allah, pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Begitu dipukulkan, memancarlah 12 mata air. Itu infajar. Jelas? Kalau pancaran yang muncul dan mengeluarkan hal yang tidak baik terlihatnya, nggak bagus, memancar juga, nggak kelihatan, tapi dorongannya terasa, getarannya terasa, memunculkan hal yang tidak baik, itu fujur namanya. Fujur. Di sini mengarahkan kepada yang baik, di sini lawan dari takwa, terlihatnya seperti tidak baik. Pelan-pelan ya. Contoh, ini semua sifat baik ada di sini: jujur, rendah hati, sabar, dan seterusnya. Di sini ada lawannya. Ketika di takwa ada jujur, di fujur ada dusta. Jadi Anda nggak bisa mengatakan tidak ada dusta di antara kita. Nah, di fujurnya ada, potensi dusta itu ada. Rendah hati, di sini ada sombong. Jadi bakat sombong itu ada. Di sini ada sabar, di sini ada amarah. Perhatikan. Nah, sekarang fokus baik-baik. Tujuan fujur diciptakan bukan ingin membuat manusia larut dalam kesalahan, tapi supaya menstimulus, mendorong supaya sifat baik yang ditakwa ini muncul. Sebab kalau nggak ada ini nggak bisa diketahui. Contoh, tahu dari mana sabar itu ada kalau tidak ada amarah? Nanti ibu pulang ke rumah, Bu, ya, habis ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada panas, nggak ada apa-apa. Ibu bilang sama suami, "Pak, sabar ya, Pak." Kira-kira respon suami bagaimana? Mama sehat, kan? Maka diciptakan dulu ini supaya ini keluar. Sebab kalau tidak ada ini nggak mungkin muncul. Nah, caranya qad aflaha man zakkaha. Hidup orang itu akan menjadi ideal, cenderung bahagia, di rumah tangga bahagia, kan? Di rumah orang juga bahagia, di rumah Allah bahagia, di kantor bahagia, dan sukses. Kapan itu terjadi? Zakkaha, ketika mampu menyucikannya. Nah, sekarang saya tanya, nyuci itu buang bajunya atau buang kotorannya? Gak mungkin ada nyuci buang bajunya, kan? Buang. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada baju bersih dicuci? Tidak, kan? Berarti kotoran itu diciptakan supaya muncul bersihnya. Karena nggak mungkin ada bersih kalau nggak ada kotor. Kebayang ya? Nah, maka yang dimaksud di sini, ya, ini diciptakan bukan ingin membuat manusia jadi jelek, bukan, tapi supaya belajar dari sini, mencari lawannya ke sini. Jadi ketika Anda menemukan amarah, cepat pahami, oh, Allah menginginkan lewat ini sabar saya muncul. Misal, ini ke rumah, suami tiba-tiba marah. Nah, cara mengondisikan supaya cenderung tenang dan nyaman itu cari lawannya. Kalau amarah dititipkan pada suami, oh, berarti yang diinginkan dari saya oleh Allah sabar. Alhamdulillah. Sabar. Nah, kalau dilawan cenderung tidak kondusif. Emang kenapa?
apa? Kamu mau apa? Nggak nyambung ya. Pelan-pelan nih. Jadi singkatnya bagaimana? Cari lawannya. Setiap menemukan yang tidak ideal, cari lawannya. Ada kasus penipuan, ketidakjujuran, ditampilkan itu supaya kita bisa belajar dari situ, kita menjadi pribadi yang jujur. Ada orang bersikap X tidak baik, cepat cari lawannya. Kenapa harus kita yang lihat? Kenapa kita yang dengar? Pulang ke rumah dibalik, istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum, kan? Jadi begitu menemukan istri cemberut, idealnya berdasar ayat ini suami senyum. Mama, kayaknya kenal, kan? Nah, terus kasih iPhone 16 tuh, selesai tuh. Nah, tapi kan dalam prakteknya tidak semudah mengatakannya, kan? Ya, makanya Ustadz juga sama aja. Sama aja. Makanya jarang Ustadz bahas ini ada istrinya tuh jarang. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa? Karena ada satu makhluk yang sudah meminta kepada Allah supaya minta bagian dari dua yang ada di jiwa ini, dia goda, dia eksploitasi. Keterangan itu ditemukan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 118. Quran surat 4 ayat 118. Kalau mau disempurnakan sampai jenis godaannya sampai ayat 119. La'anahullah, setan dilaknat oleh Allah. Qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan dia berkata, ya Allah, aku diberi kesempatan sampai kiamat menggoda anak cucu Adam, maka aku akan mengambil satu bagian dari jiwanya supaya aku goda, dieksploitasi. Nah, bagian itulah yang ini yang fujur. Awas, hati-hati. Wala udillannahum, aku akan sesatkan lewat sini. Tersesat, yang harusnya mensupport ke takwa, dia bikin jalan sendiri. Bikin jalan sendiri. Digoda secara halus. Harusnya begini, harusnya ini kesini jalurnya. Setiap menemukan dusta, jujur muncul. Setiap menemukan sombong, rendah hati muncul. Jalurnya harusnya kesini, tapi dia bikin jalur sendiri. Dia bisikin tuh, halus, tembus. Dan dahsyatnya, dibisikinnya dari pintu terluar. Nafas punya pintu kedua namanya kolbu, sesuatu yang bergolak. Kenapa bergolak? Karena di sini tidak selalu sama. Makanya bangun tidur itu pikiran kita sudah bercabang ke pengajian atau lanjut tidur, kan? Kan? Bangun malam tahajud atau tidur lagi, kan? Nah, karena ini dua ini, makanya kolbu. Pintu terluar dari kolbu itu sodrun namanya, sodrun. Ini jamaknya nufus, ini jamaknya kulub, ini jamaknya sudur. Kalau dipindah ke sini jadi begini. Nafas, inti jiwa, takwa plus fujur. Nafas ada di kolbu, kolbu ada di sodrun. Jadi maaf ya, ini agak dalam ya. Ini dari dalam jiwa kita nih, nafas nanti keluar memandu seluruh tubuh kita lewat kolbu, lewat sodrun, masuk ke mata. Mata dibimbing takwa, maka mata melihat yang baik-baik. Telinga dibimbing takwa, maka telinga mendengar yang baik-baik. Lisan dibimbing takwa, maka lisan berkata yang baik-baik. Jelas gak? Nah, yang bahaya ini setan masuk dari sini, sodrun. Jamaknya sudur, karena yang digoda bukan cuma 1-2 orang, semua dijamakkan sudur. Buka surat ke-114, surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi saat ini. An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudur. Nah, dia goda dari sini. Nih. Masuk ke kolbu, tembus ke fujur. Jadi dia bikin jalur sendiri. Yang harusnya fujur ini ke sini, ke takwa, dia bikin jalur sendiri sehingga bocor sini.
keluar sendiri. Dari nafas, karena ini supportnya tidak ke takwa, tapi keluar sendiri, akhirnya yang muncul sifat-sifat buruk. Itulah yang memandu tubuh berbuat yang tidak baik. Keluarlah perbuatan buruk, akibat ini fujurnya bocor dari nafas. Perbuatan buruk yang dihasilkan dari fujur namanya apa namanya? Karena keluar dari nafas ketemu disatukan nafas dengan nafsu. Ini bukan ilmu takatik ya. Dari mana taunya? Quran surah 12 Yusuf ayat berapa? 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau selama ini ada lisan yang harusnya berkata yang baik dengan sifat takwanya, keluar yang kotor, mencela, ngaji tapi mencela, ya, keluar kata-kata yang tidak baik, berarti ada yang bocor di sini. Ya, awas nih, hati-hati. Ini obatnya spiritual, roh. Tubuh kita kan 3, roh, akal, sama fisik. Kalau punya penyakit fisik, datangnya ke dokter. Punya penyakit akal, datang ke sekolah, keilmuan. Punya penyakit roh, datang ke ulama, obatnya syifa. Cari di Quran. Ini bocor nih. Mata suka lihat yang nggak bagus, bocor, ada yang salah di sini. Nah, itulah yang coba di hari ke-9 ini, dan kan sekarang tanggal 5 kan? Coba dicatat selama 9 hari ini. Sampai nanti puncaknya hari ke-9, kenali Arafah itu, kenali hal-hal yang kira-kira banyak yang bocor di tubuh kita yang mana. Apa penyebabnya? Lisan berkata tidak baik, telinga mendengar tidak baik, kaki melangkah pada yang tidak baik. Kenalilah itu. Yang di Mekah itu wukuf merenungi ini, dia catat, istighfari dan sebagainya. Di sini puasa. Nah, inilah yang selama 9 hari itu diajarkan bagi kita mengevaluasi diri. Sebab kalau ini yang muncul, yang tadi, keluarnya pasti salah. Kalau takwa yang mendorong, keluarnya pasti soleh. Kalau ada orang dominan pada kesalahannya, berarti belum muncul takwanya. Itulah sebabnya dia renungi dari tanggal 1. Kenapa Allah menjadikan amalan di hari 1 sampai 10 ini amalan yang sangat dicintai? Karena nilainya besar. Kalau hambanya benar mengamalkan petunjuk itu, akan berubah dia jadi orang baik. Jadi ukuran keberhasilan seseorang di bulan Dzulhijjah itu, kenapa awalnya istimewa? Istimewa, bukan cuma pagi siangnya Bu, Pak, malamnya pun istimewa. Kalau Ramadan kan 10 hari terakhir, Anda umumnya cari ganjilnya kan? Ya kan? Sholat malam di sini ganjilnya aja Ustadz ya, yang rame ya. Tapi kalau awal Dzulhijjah 1 sampai 10, ganjil genap semua sama semua. Coba lihat surah 89, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, aku bersumpah demi keutamaan fajar. Ada yang mengartikan di hari ke-10 Dzulhijjah. Karena di saat itulah orang menemukan kembali hakikat kehidupannya. Dia kenal siapa dirinya, ma'rifatul insan. Oh, dia tahu harusnya saya menjadi pribadi yang baik. Perannya apa? Sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, sebagai istri yang baik. Kenapa saya selama ini jadi tidak baik? Ada yang bocor. Walayalin ashr, malamnya pun 10 itu semua istimewa. Wasyaf'i wal watr, ganjil dan genapnya istimewa. Nah, amalan apa yang dikerjakan dalam istimewa itu? Salah satu yang paling utama adalah amalan muhasabah, evaluasi diri untuk mencatat, dan puncaknya nanti tanggal 9 direnungilah catatan itu. Nah, hari ke-5 ini catatannya sudah sampai mana? Dari mata, kan tahu pribadi kebiasaannya mata dipakai apa, itu kan? Lisan, telinga, sampai ke ujung kaki, catat ya, sambil puasa. Nanti puncaknya hari ke-9,
Ya, begitu selesai, ya. Makanya kenapa hari ke-9 itu Umar bin Khattab itu sampai takbir di fajar hari ke-9, sampai takbir. Karena saking senangnya menemukan inti kehidupannya. Itu baru fajar, belum tanggal 10, masih tanggal 9 udah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena merasakan ada hidayah Allah pada dirinya yang membuat beliau semakin baik kembali. Takbir kan dibagi 3. Takbir perjuangan di medan juang, peperangan. Ya, takbir untuk memadamkan seperti kobaran api. Kalau ada api bertakbir. Ya. Yang ketiga, takbir perubahan diri kita menjadi lebih baik. Ya, misal di Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Begitu selesai Ramadan, Anda merasa lebih baik karena Allah kasih hidayah kepada Anda. Disitulah Anda memperbanyak takbir. Nah, Idul Hijjah beda. Begitu hari ke-9 dia merasa, oh ini kekurangan saya, ini kesalahan saya. Dia gembira karena menjadi pribadi lebih baik dari sebelumnya. Maka Umar bertakbir di hari ke-9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini untuk pribadi, bukan amalan kolektif. Kalau amalan jamaah masuknya hari ke-10. Ini saya tunjukkan amalan pribadi yang merasakan perubahan pada dirinya. Nah, inilah yang jarang dilakukan. Ketika seseorang takwanya hidup, solehnya meningkat, pertanyaan saya, hubungannya dengan Allah menjadi lebih dekat atau jauh? Dekat. Semakin dekat karena sadar tentang kehidupannya. Dia mau pulang harus jadi pribadi yang baik, nanti meninggal jadi orang baik, hidupnya lebih baik, jadi lebih dekat dengan Allah. Dekat itu bahasa Arabnya koruba, al-kurbu. Kalau jadi lebih dekat, superlatif, kurban namanya. Karena itu asal kurban, asalnya bukan menyembelih. Asal kurban itu adalah kedekatan yang bertambah kepada Allah yang diawali dengan penunaian amalan-amalan tertentu. Itu asalnya. Jadi inti orang yang berhasil nanti ya menunaikan awal Dzul Hijjah ini bertambah kedekatannya dengan Allah dan berubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau hari ke-10 belum ditemukan, hari ke-11 takbir lagi, zikir lagi, hari ke-12, hari ke-13, makanya disebut hari tasyrik di situ. Ya, hari munculnya cahaya baru dalam kehidupan. Ini makna jauhnya, makna hikmahnya. Jelas sampai sini? Nah, ini inti yang jarang dikaji, jarang dibahas. Kalau fikih lainnya saya kira sudah banyak dikaji. Ya, apakah nanti kurban boleh atas nama orang yang sudah meninggal? Dah, kan? Apakah kurban hanya untuk satu orang atau untuk keluarga? Sudah pernah dibahas. Syarat hewan berapa tahun usianya sudah pernah dibahas. Hikmah itu sudah pernah dibahas. Tapi yang ini jarang. Nah, ini yang kita bedah. Memang kajiannya agak rumit, tapi kita turunkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang terkait dengan ini. Kalau sudah ada perubahan, pertahankan sampai meninggal. Saya ulangi, pertahankan sampai meninggal. Itu yang kita nanti bawa. Nah, makanya syukuri kita yang terpilih bukan orang lain. Coba, sebagian sudah ada yang meninggal kan? Dan sebagian belum beriman. Kita terpilih. Jadi kalau tahun ini belum dimanfaatkan, belum tentu tahun depan dapat. Ini poin utamanya. Jadi ini yang ingin saya tekankan di kesempatan pagi hari ini. Kita sekarang ada hari kelima. Kalau belum sempat hari ini, mulai besok hari Senin. Sambil puasa, catat. Ada cermin kan di rumah ya? Kalau nggak ada pakai handphone kan, lihat tuh tubuhnya tuh. Ah, mulutnya ini 1, Adi, 2, 3. Ya, tanya pasangan, terus koreksi pelan-pelan. Hari ke-9 maksimalkan. Kalau tidak percaya, nanti lihat perubahan yang terjadi pada hari ke-10. Dengan cara kita begini, lihat hari ke-10. Demi Allah saya katakan, kalau benar cara kita mengerjakan di tahun ini, di hari ini, akan terjadi perubahan pada hidup kita 5 hari ke depan. Tapi pilihan kan tergantung pada kita semua. Ya, nah ini yang bisa disampaikan di kesempatan subuh kali ini, teman-teman sekalian. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan kembali kepada Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Subuh kali ini saya menyampaikan hal penting ini supaya bisa kita mulai. Selanjutnya saya mengumumkan beberapa informasi yang sangat penting. Yang pertama,
Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doanya kita nanti akan memulai hari ini program namanya Raden Mas 2045. Raden Mas itu rencana desa negara emas sampai ke 2045. Kita punya waktu 20 tahun ke depan, tidak mudah. Ya. Rencananya apa? Nanti ada 3. Satu, penguatan SDM. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Desa, tapi secara swadaya. Ya, jadi jangan dipahami saya masuk ke pemerintahan, tidak. Justru saya itu datang sebagai ulama, membimbing, menerjemahkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan. Saya sudah ngajar kurang lebih di Indonesia ini 14 tahun dari kedatangan pertama di Tripoli. Teori udah banyak, tinggal prakteknya. Quran itu dibaca berpahala, tapi terasa mukjizatnya ketika diamalkan. Maka dari itu kita akan mulai di hari ini itu praktek bimbingan di 70.000 desa di seluruh Indonesia. Nah, cara meningkatkan SDM ini bagi yang desanya banyak muslim, kita akan coba upgrade menjadi ahli-ahli Quran. Jadi nanti kita sedang siapkan program pendampingan itu ya di setiap desa, itu mulai mengaji lagi, menghafal Quran lagi dan seterusnya. Nah, mungkin akan sampai ke desa Bapak Ibu juga. Kita mulai hari ini dari Banten dulu. Ya, kemudian yang kedua, nanti peningkatan SDM-nya insya Allah ada program nanti beasiswa untuk keluar negeri, dan itu gratis. Jadi nanti insya Allah setiap desa mungkin ada 4 orang, 5 orang kita berangkatkan keluar, pulang lagi ke desanya, membangun desanya dengan baik. Ya, yang kedua nanti ada digital, ada program digital, aplikasi sama LED, itu swadaya kita. Kami nggak pernah mengajukan anggaran sana sini, tidak. Kita swadaya dengan teman-teman. Jadi setiap desa itu nanti kita pasang LED dan aplikasi, jadi orang desa tahu berapa anggaran yang masuk ke desanya, dipakai apa, kegiatannya apa, dan kita bimbing menjadi desa-desa tematik insya Allah. Ya, mohon doanya dari teman-teman semua. Dan yang ketiga, nanti kita juga implementasikan untuk ketahanan pangannya dalam bentuk yang ini yang paling menarik, ya, diberikan isyarat oleh nilai-nilai Qur'aninya. Ya, seperti apa misalnya? Kalau yang umum kan banyak. Nah, ini nilai Quran gimana? Ada perisetnya. Jadi bukan tunggal. Saya bukan ahli pertanian. Ya, ahli Quran nanti dengan ahli pertanian ada periset profesional. Mana ahli taninya, mana ahli tanahnya, mana ahli B-nya, dikumpulkan semua. Nih kata Qurannya begini, silahkan terjemahkan. Jadi diterjemahkan dalam bentuk riset, dipraktekkan di lapangan. Nah, ini yang kita kerjakan karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna bima ta'allamna ya Allah, wa waffiqna lin'amala ma ta'allamna bih. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم بارك هذا المسجد مسجد الأزهر ومؤسسيه يا الله يا أرحم الراحمين ومعتمره يا رب العالمين ومصليه يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.